Baik, selamat pagi semuanya. Ya, kembali lagi bersama Ibu ya. Hari ini Ibu yang mengampu mata pelajaran Porter ya. Sebelum kita lanjut ke materi, mari kita mengaturkan pengastungkara terlebih dahulu, penganjali umat. Om Swastiastu. Oke, untuk pertemuan waktu niki, Nikes kita sudah membahas beberapa materi ya. Ibu harap semuanya masih ingat materi apa saja yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Masih ingat semuanya? Apa saja yang sudah kita pelajari? Masih ya? Oke. Itu kita sudah belajar tentang chronofis, sudah. Tentang pengertian chronofis, sudah. Kira-kira ada tidak yang menemukan kendala atau pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kalian tanyakan pada pertemuan sebelumnya? Kalau misalkan ada, silahkan bisa dipertanyakan terlebih dahulu. Kalau kalian memiliki pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ada kira-kira? Terkait materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada? Ini sudah ya. Terkait barang-barang bawaan tamu, sudah? Sudah ya. Oke. Untuk hari ini kita membahas materi tentang persiapan menangani kedatangan tamu. Nah, kira-kira pada saat kita menangani kedatangan tamu, apa saja yang harus kita persiapkan? Ya. Nah, kedatangan tamu itu adalah momen yang krusial ya. Kenapa dikatakan krusial? Itu karena berpengaruh terhadap pembentukan citra hotel. Banyak hal persiapan-persiapan yang harus dilakukan saat tamu itu tiba di hotel atau datang ke hotel. Nah, persiapan dalam menangani kedatangan tamu itu harus dilakukan secara atau secermat mungkin ya, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya, hal yang harus diperhatikan dalam persiapan menangani kedatangan tamu itu apa saja? Nah, kita sebagai seorang porter, bellboy ataupun bellmaid, itu ada beberapa perlengkapan yang harus dipersiapkan dalam menangani kedatangan tamu tiba. Yang pertama, itu ada trolley. Ada yang tahu trolley? Trolley itu apa? Ada kira-kira yang tahu? Nah, trolley itu adalah alat yang digunakan untuk membawa barang bawaan tamu. Ya. Itu biasanya trolley dibedakan menjadi yang manual dan yang elektrik. Ya. Nah, ini biasanya digunakan di hotel-hotel. Ini disebut dengan big trolley. Kenapa big trolley? Karena ukurannya ya besar ya. Ini biasanya digunakan untuk membawa barang-barang tamu yang berjumlah banyak atau yang berukuran besar.
Ini manual ya, bukan elektrik. Selanjutnya, yang small seperti ini. Misalkan ada tamu yang datang individual, pasti dia membawa barangnya tuh sedikit, otomatis ini bisa digunakan juga ya. Tapi kalau misalkan mau menggunakan ini juga bisa, terserah nanti sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, untuk manual trolley itu tadi sudah diberikan gambarnya seperti apa ya. Yang small atau yang kecil dan yang besar sudah kalian tahu itu fungsinya untuk apa, ya untuk membawa barang bawa tamu. Kalau yang electric trolley itu biasanya ada di hotel-hotel besar yang memiliki halaman yang luas. Itu biasanya memiliki electric trolley. Kalau di hotel-hotel biasa itu tidak memiliki, karena apa? Karena ruang lingkupnya itu sempit, tidak memungkinkan untuk mengisi electric trolley. Ya, hanya bisa menggunakan manual trolley. Oke. Selanjutnya, apa yang harus dipersiapkan lagi? Mempersiapkan data tamu yang akan tiba. Nah, tamu yang sudah melakukan reservasi terlebih dahulu itu biasanya sebelum tamunya tiba, itu datanya sudah ada di reservasi. Nah, kalau misalkan tamunya belum melakukan reservasi atau tamunya WI, itu biasanya dia melakukan reservasi pada saat dia tiba di hotel. Nah, mempersiapkan data tamu yang akan tiba, itu tujuannya apa? Seorang bellboy itu bisa mengkategorikan tamu tersebut apakah tamu itu individual atau grup. Itu dia ya. Seorang bellboy terlebih dahulu harus mengetahui data tamu tiba tersebut agar ia bisa mengetahui apakah tamu yang datang itu individual ataukah grup. Dengan demikian, seorang porter atau petugas porter itu dia bisa memberikan pelayanan apa yang harus dia berikan. Karena tamu individual dan tamu grup itu cara pelayanannya berbeda. Ya. Oke. Selanjutnya mengidentifikasi jenis tamu yang akan tiba. Nah, mengidentifikasi. Sebelum mengidentifikasi, seperti yang saya katakan tadi, itu seorang petugas porter harus mengetahui identitas tamu. Ya. Identifikasi itu artinya mengetahui tamu itu individual, grup, VIP atau VVIP ataupun reguler. Ya, karena sesuai dengan jenisnya, pelayanan yang diberikan itu pasti berbeda. Ya. Contohnya, tamu individual. Kalau tamu individual ini sama tamu grup ini, pelayanannya tuh berbeda. Kalau tamu grup itu kan dia datangnya berbanyak. Otomatis cara pelayanannya itu berbeda. Individual langsung bisa diberikan identitas, sementara grupnya itu cara memberikan identitas ke barang bawaan tamu itu juga berbeda. Kok bisa? Seperti tadi kelihatan. Iya, Pak Putih. Mohon maaf tadi ada kesalahan sedikit ya. Mungkin tadi PowerPoint yang Ibu share tadi enggak kelihatan. Sekarang sudah kelihatan ya? Sudah? Oke. Pak Putih yang lagi dia nggak bisa dipindahin.
Itu bisa dilihat. Kalau misalkan kalian mau catat, silahkan dicatat. Persiapan menangani kedatangan tamu. Ini dia. Persiapannya adalah yang ini yang pertama. Menyiapkan troli. Itu troli dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu yang manual dan electric troli. Itu dia. Ini yang manual trolley ya. Ini big trolley dan ini small trolley-nya, yang manual. Untuk yang elektrik, silahkan nanti kalian bisa lihat di Google, search di Google bisa nanti. Nih, mempersiapkan data tamu yang akan tiba. Untuk menyambut kedatangan tamu, kita juga harus mempersiapkan data tamu yang akan tiba. Tujuannya agar kita mengetahui kategori tamu itu datang, apakah tamu itu individual ataukah grup. Mengidentifikasi jenis tamu yang akan tiba. Itu ada tamu individual, ada tamu grup, VIP, VVIP, reguler. Sebelum kita mengidentifikasi tamu, itu kita harus menyediakan data tamu terlebih dahulu untuk bisa mengidentifikasi. Selanjutnya, mempersiapkan formulir-formulir yang diperlukan. Formulir kerja. Itu dipersiapkan tujuannya adalah untuk menunjang operasional penanganan barang bawaan tamu. Salah satu contohnya adalah Legitag. Legitag itu biasanya digunakan untuk memberi identitas pada barang bawaan tamu. Ada banyak-banyak formulir ya yang diperlukan nanti. Ini adalah salah satunya. Sudah? Nah, ini Legitag. Contoh Legitagnya seperti ini ya. Isinya itu ada guest name, room number, date in, date out. Tuh, isinya. Ini nanti digantungkan atau dipasangkan pada barang bawaan tamu. Contohnya digantungkan pada suitcase ataupun barang-barang apa saja yang dibawa oleh tamu. Sudah? Selanjutnya, penanganan kedatangan tamu dan barang bawaannya. Setiap hotel itu biasanya memiliki SOP yang berbeda ya, tergantung dari kebutuhannya. Pada saat petugas porter menangani barang bawaan tamu tiba, sudah seharusnya
memahami tanda atau tag yang terdapat pada barang bawaan tamu ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tanda pada barang bawaan tamu, seperti apakah itu? Pernah nggak kalian melihat barang contohnya satu box aqua gitu loh. Pastinya di kardusnya itu ada label tanda ya. Entah itu tanda tumpukan atau tidak boleh dibanting, seperti itu dia. Pada barang bawaan tamu juga terdapat tanda-tanda seperti itu ya. Nah, ini dia contoh tanda yang biasanya terdapat pada barang bawaan tamu seperti ini. Pernah lihat nggak tanda-tanda seperti ini? Pernah? Nah, misalkan pada barang bawaan tamu, jika terisi tanda seperti ini, fragile, itu artinya isi barang bawaan tamu mudah pecah. Tanda itu harus diperhatikan oleh porter yang menangani barang bawaan tamu. Ya, tujuannya apa? Agar nanti pada saat ia memberikan pelayanan penanganan barang bawaan tamu, itu dia tidak sembarangan dalam menaruh ataupun mengambil barang bawaan tamu. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu maksudnya agar tidak pecah ataupun rusak. Ya, keep dry. Ini tidak boleh basah atau kena hujan. Penyimpanannya tuh harus kering. Itu dia. Maksimum stock itu artinya maksimal penumpukan barang sesuai dengan angka yang tertera pada tanda. Misalkan ada angka 3 berarti maksimal stock-nya itu 3 tumpukan. Kalau yang ini misalkan yang contoh yang saya buat, ini ada 8 berarti 8 tumpukan maksimalnya. Kalau lebih daripada itu maka barang akan rusak. Itu jangan dilakukan ya. Ingat, pada saat memberi pelayanan barang bawaan tamu, itu seorang porter atau petugas porter harus memperhatikan tanda pada barang bawaan tamu. Tujuannya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sudah paham? Sampai di sana ada pertanyaan kira-kira? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kita lanjut kalau tidak ada yang mau bertanya. Nah, selanjutnya itu ada teknik atau metode penanganan barang bawaan tamu. Atau bisa disebut dengan handling method. Yang pertama itu ada lifting teknik. Itu merupakan teknik mengangkat barang dengan memperhatikan tanda atau tag pada barang bawaan tamu. Lifting ya. Lifting itu apa? Lifting itu adalah teknik mengangkat barang dengan memperhatikan tanda pada barang bawaan tamu. Itu ada tekniknya. Seperti yang saya katakan tadi, jika ada tanda fragile, itu harus hati-hati dalam mengangkat ataupun menaruh barang bawaan tamu, karena itu merupakan barang mudah pecah, agar nanti barang tamu tidak rusak ataupun pecah. Ya. Oke, selanjutnya itu ada stacking teknik. Itu merupakan teknik menumpuk barang bawaan tamu, tetap dengan memperhatikan tanda pada barang bawaan tamu, dan menempatkan barang paling keras, tebal, besar, dan tidak mudah rusak itu pada bagian paling bawah. Contohnya, jika tamu datang, seorang petugas porter, itu dia melakukan lifting teknik. Mengangkat barang. Mengangkat barang dari mana?
dari mobil, diturunkan dari mobil, angkat dari mobil, terus turunkan. Stacking, menumpuk. Di mana ditumpuk? Taruh di atas troli. Menaruh di atas troli. Itu kan menumpuk nanti. Kalau misalkan tamunya membawa barang banyak, mungkin 5 pieces atau lebih, itu nanti pastinya akan ditumpuk di troli. Ingat, perhatikan tanda yang ada. Menempatkan barang yang paling keras, tebal, besar, dan tidak mudah rusak, itu paling bawah. Nah, ada koper pakaian. Terus tamunya bawa laptop. Salah satunya juga ada lagi barang mudah pecah. Apalagi kira-kira? Ingat, barang yang paling di bawah yang kalian taruh itu adalah koper. Karena apa? Itu barang yang tidak mudah rusak. Laptop di atas dengan barang yang mudah rusak atau pecah. Itu yang paling di atas. Jangan sampai kebalik ya. Nanti kalau kebalik, rusak barang tamu, nanti terjadi kerugian. Ya, pihak hotel bisa ganti rugi nanti. Itu tidak boleh. Stacking teknik. Itu harus diperhatikan. Paham ya? Nah, di sini ada prosedur penanganan barang bawaan tamu perorangan. Kita belajarnya pelan-pelan ya. Sekarang kita belajar penanganan barang bawaan tamu perorangan dulu, individual. Yang pertama, itu mengeluarkan barang bawaan tamu. Dari mana? Dari kendaraan. Tamu baru tiba di lobi, itu pastinya dia bawa mobil, entah itu bawa mobil atau apa, terserah dia ya. Ya, ada juga tamu yang datang bawa sepeda motor, tapi tetap dia pasti membawa barang. Pelayanan yang diberikan oleh petugas porter itu harus sama, ya. Yang pertama itu memberikan salam kepada tamu, greeting. Tamu tiba, baru tiba itu harus tetap diberikan salam. Seperti apa salam yang harus diberikan? Kira-kira ada yang tahu? Seperti halnya selamat datang, selamat pagi, sesuai dengan waktu ya. Selamat siang atau selamat malam, terserah nanti greetingnya. Terus membukakan dan menutup pintu kendaraan. Kalau tamunya datang bawa mobil, memakai kendaraan mobil, itu tolong nanti kalau misalkan kalian menjadi petugas porter, ingat bukakan pintu kendaraannya. Ya, itu sebagai salah satu pelayanan yang harus diberikan. Kalau tamunya udah keluar, nanti pas bukain pintu juga ada tekniknya. Ya, nggak seolah-olah cuman buka pintu. Buka pintu itu gampang, pintu mobil dah biasa. Tapi kalau misalkan bukakan pintu untuk tamu, itu tekniknya berbeda. Agar jangan sampai nanti pas kalian bukakan pintu untuk tamu, pintu mobil ya kendaraannya, itu kalian menyuruh tamu untuk keluar dari mobil atau mempersilahkan dia untuk turun dari kendaraan, itu kalian menghalangi jalan tamu keluar. Itu jangan sampai seperti itu ya. Posisikanlah diri kalian dengan baik dan benar. Itu ada tekniknya juga. Ya. Terus menutup pintu tamu. Pada saat kalian menutup pintu kendaraan yang dibawa oleh tamu, itu juga harus menggunakan perasaan ya. Jangan seolah-olah kalian membanting pintu kayak orang lagi marah gitu, jangan ya. Kondisikan. Agar tidak nanti tamunya tersinggung ya. Terus mengeluarkan barang dari kendaraan. Tentu juga dengan hati-hati ya, untuk menghindari terjadinya kerusakan barang akibat benturan. Ingat, selalu memperhatikan tanda pada barang bawaan tamu. Ya.
Oke, selanjutnya itu ada escorting the guest, itu mengantarkan tamu registrasi. Di mana tempat tamu registrasi? Di front desk. Ada atau meja kasir, meja resepsionis. Itu dia. Antarkan tamu ke meja reception untuk registrasi. Siapa yang mengantarkan? Bellboy atau petugas porter. Ya, sembari membawakan barang bawaan tamu atau memberikan pelayanan pada barang bawaan tamu. Nah, barang sudah ditempatkan di trolei ya. Nanti ingat, sebelum melakukan escorting ke kamar hotel, itu identitas tamu harus sudah diisikan ke barang bawaan tamu. Itu dengan cara memasang legitag pada barang bawaan tamu. Legitag yang seperti yang tadi sudah saya beritahu. Legitag itu seperti apa. Oke, saat menunggu tamu sedang registrasi, bellboy atau bellmaid itu harus menunggu di tempat yang ideal. Maksudnya adalah tempat di mana bellboy itu bisa memantau tamu. Dan juga agar gampang ia melihat, nanti kalau misalkan tamu sudah selesai registrasi, otomatis kan petugas reception itu akan memanggil bellboy bahwa tamunya sudah siap diantarkan ke kamar hotel. Itu ya, seorang bellboy atau bellmaid harus menunggu di tempat yang ideal. Jangan ngumpet-ngumpet atau jauh-jauh dari meja reception. Ya. Nah, untuk barang bawaan tamu yang berada di trolei itu harap ditempatkan dekat dengan tamu. Karena apa? Tujuannya adalah ketika tamu ingin mengambil barang yang ia perlukan yang masih ada di dalam koper atau tasnya, itu si tamu bisa gampang mengambil ya atau mendapatkan barang yang dia inginkan yang berada di tasnya, di koper yang ia taruh. Itu tujuannya ya. Jangan barang tamu ditaruh di jauh-jauh dari tamu, di mana tamu itu berada ya, harus dekat. Ada pertanyaan sampai di sana? Silakan kalau misalkan ada yang belum paham bisa dipertanyakan. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ada yang mau bertanya? Selanjutnya, pengantaran tamu dan barang bawaan tamu ke kamar hotel. Yang pertama, menyusun barang bawaan tamu di trolei atau di atas trolei. Menyusun barang bawaan tamu. Itu ada tekniknya. Tadi sudah dijelaskan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menyusun barang bawaan tamu di trolei saat tamu sudah tiba di hotel atau di lobi. Jika tamu sudah selesai registrasi, bellboy akan dipanggil oleh reception atau resepsionis untuk mengantarkan tamu ke kamar.
Makanya seorang bellboy atau bellmaid itu harus diam di tempat yang ideal. Nah, sebelum mengantarkan tamu ke kamar hotel, itu petugas porter itu harus melakukan konfirmasi kepada tamu apakah sudah selesai registrasi dan siap untuk ke kamar. Ya, artinya menanyakan tamu apakah tamunya sudah selesai registrasi. Kalau misalkan sudah, tanyakan juga apakah sudah siap untuk ke kamar. Nah, jika sudah siap, maka petugas porter, bellman, bellboy, ataupun bellmaid itu mempersilahkan tamu untuk mengikuti menuju kamar hotel. Ya. Selanjutnya, jika sudah berada di depan lift, tamu dipersilahkan masuk terlebih dahulu, diikuti dengan bellman atau bellmaid, dan menaruh barang di sudut yang tidak mengganggu tamu. Itu jika hotel ada liftnya. Ya, kalau misalkan hotel-hotel kayak di Ubud itu nggak ada liftnya, itu tidak usah ya menggunakan lift karena tidak ada. Itu biasanya kalau tidak ada lift, dia menggunakan kendaraan khusus yang ada di hotel, yang disebut dengan buggy. Tahu kan mobil buggy yang biasanya digunakan untuk mengangkut tamu, itu biasanya digunakan ya. Karena jarak mencari kamar itu lumayan jauh, itu yang biasanya digunakan. Kalau misalkan hotelnya bertingkat, gedungnya bertingkat, itu biasanya pasti ada liftnya. Menaruh barang di sudut yang tidak mengganggu tamu. Itu artinya, taruhlah barang di mana tempat itu memang tidak mengganggu kakinya tamu, ataupun pemandangannya tamu, itu taruh di tempat yang ideal. Ya. Nah, ketika sudah sampai di tujuan, bellman atau bellmaid itu mempersilahkan tamu keluar terlebih dahulu jika menggunakan lift. Nah, jika menggunakan kendaraan khusus hotel, itu biasanya tamu dipersilahkan turun. Ya. Saat sudah berada di luar lift, petugas porter kembali mengarahkan tamu ke kamar dengan berada di depan. Ya. Depannya tamu. Pengarah pasti ada di depan, ya nggak mungkin di belakang. Terus melakukan komunikasi selama perjalanan menuju kamar. Komunikasi, jangan diam. Ya, apa yang harus dibicarakan? Biasanya petugas porter pada saat melakukan perjalanan menuju kamar itu biasanya dia menjelaskan tentang fasilitas hotel. Fasilitas apa saja yang ada di hotel. Itu yang biasanya dijelaskan. Ya. Tamu pasti ada bertanya, apa saja fasilitas-fasilitas yang ada di hotel atau kegiatan apa saja yang bisa saya lakukan di hotel ini, itu biasa ya menjadi suatu pertanyaan pada saat komunikasi selama perjalanan. Terus menjelaskan fasilitas kamar setelah sampai di kamar hotel. Ketika petugas bellboy dengan tamu pada saat mengantarkan tamu ke kamar hotel, itu biasanya menjelaskan fasilitas kamar. Tujuannya apa? Tidak semua tamu yang datang menginap itu tahu ya cara menggunakan fasilitas kamar hotel. Pasti ada yang tidak tahu. Ya, contohnya apa? Menggunakan keran air panas dan air dingin itu. Mengoperasikan safe deposit box, itu dia. Itu harus dijelaskan.
Apalagi kira-kira? AC mungkin, air conditioner. Itu bisa dijelaskan. Ya, kalau misalkan tamunya tidak tahu cara penggunaannya. Kalau sudah, itu tidak perlu. Itu dia menjelaskan fasilitas. Ya. Nanti akan Ibu ajarkan lagi bagaimana cara menjelaskan fasilitas hotel dan fasilitas kamar hotel. Ya. Oke. Baik anak-anak sekalian, karena waktunya sudah habis, untuk di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang fasilitas yang ada di kamar hotel. Nah, di kamar hotel itu ada fasilitas apa saja? Itu nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Hari ini kita sampai di sini dulu. Karena waktunya sudah habis, akan dilanjutkan oleh mapel berikutnya. Ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita tutup dengan Parama Santi. Ya. Om Santi 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 Om.